Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan ASN TNI serta Polri yang kami hormati di seluruh Indonesia. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, tenang, dan selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan bersama keluarga tercinta. Melalui channel Rizky Pratama Pension Update, izinkan kami menyampaikan penjelasan yang jujur, tertata, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai isu rapel dan penyesuaian manfaat pensiun yang saat ini menjadi perhatian luas. Bagi sebagian besar pensiunan, informasi tentang pensiun bukan sekadar angka dalam rekening. Di balik nominal yang tercantum ada kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, tagihan listrik dan air, serta tanggung jawab membantu anak dan cucu. Karena itu, setiap kabar mengenai penyesuaian manfaat atau rapel wajar jika langsung menjadi pusat perhatian. Harapan muncul, pertanyaan berkembang, bahkan rasa cemas pun tidak bisa dihindari. Semua itu sangat manusiawi. Pembahasan ini tidak dibuat untuk menumbuhkan ekspektasi berlebihan ataupun menimbulkan kekhawatiran. Tujuan kami sederhana, menghadirkan informasi yang jelas, utuh, dan tidak terpotong-potong agar Bapak dan Ibu tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar. Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai penyesuaian manfaat pensiun dan rapel kembali ramai dibicarakan. Hal tersebut wajar karena bagi keluarga pensiunan uang pensiun adalah sumber utama penghidupan. Dari sanalah kebutuhan sehari-hari dipenuhi, obat rutin ditebus, hingga membantu anggota keluarga yang masih membutuhkan dukungan. Di era informasi seperti sekarang, pesan berantai dan potongan video singkat bisa menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semuanya akurat. Ada yang mencantumkan angka besar tanpa dasar resmi. Ada pula yang menyebut tanggal pencairan tertentu seolah sudah pasti, padahal belum ada keputusan final. Disinilah pentingnya bersandar pada sumber resmi. Pemerintah melalui jalur kebijakan anggaran negara serta koordinasi antar lembaga telah menegaskan komitmennya untuk memastikan hak pensiunan tetap diproses sesuai aturan. Dalam struktur APBN, pembayaran pensiun termasuk kategori belanja wajib negara. Artinya, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak tersebut tetap dibayarkan secara tertib dan aman. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami istilah rapel agar tidak terjadi salah tafsir. Rapel pada dasarnya adalah pembayaran selisih akibat adanya penyesuaian yang berlaku surut. Jika suatu kebijakan kenaikan berlaku sejak waktu tertentu namun baru bisa dibayarkan kemudian karena proses administrasi, maka selisih dari bulan-bulan sebelumnya akan dibayarkan. Itulah yang disebut rapel. Jadi, rapel bukan bonus atau dana tambahan misterius, melainkan hak yang muncul dari perhitungan resmi. Besaran rapel setiap penerima tentu tidak sama. Perbedaan ini sering menimbulkan pertanyaan ketika dibandingkan dengan orang lain. Namun perlu dipahami bahwa nominal pensiun dipengaruhi oleh golongan terakhir, masa kerja, jenis penerima manfaat, pensiunan langsung, janda, duda, atau anak, serta unsur perhitungan lainnya. Karena itu, wajar jika hasilnya berbeda. Penyaluran kepada jutaan penerima manfaat tidak mungkin dilakukan dalam satu waktu yang sama tanpa risiko gangguan sistem. Oleh sebab itu, pencairan biasanya dilakukan secara bertahap. Langkah ini bukan bentuk penundaan hak, melainkan pengaturan teknis agar sistem perbankan dan administrasi berjalan stabil dan aman. Dalam skema bertahap seringki, ada prioritas bagi kelompok yang lebih rentan seperti pensiunan usia lanjut, penerima manfaat kecil atau janda dan duda. Namun ini bukan berarti kelompok lain diabaikan. Semua hak tetap diproses sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Seluruh penjelasan dalam pembahasan ini menggunakan satu patokan waktu yang sama, yaitu 12 Februari 2026, sebagai titik rujukan penegasan kebijakan dan koordinasi penyaluran. Dengan satu acuan waktu yang jelas, diharapkan tidak terjadi kebingungan akibat beredarnya berbagai tanggal yang belum tentu benar. Hal penting lain yang sering luput diperhatikan adalah pemutakhiran data. Banyak keterlambatan pembayaran bukan karena hak dihapus, melainkan karena data belum diperbarui. Nomor rekening yang tidak aktif, perbedaan nama atau perubahan status yang belum dilaporkan, bisa membuat sistem menahan pembayaran. Data yang perlu dipastikan antara lain rekening bank aktif
dan sesuai nama penerima status penerima manfaat, golongan serta dasar perhitungan, nomor kontak yang masih aktif alamat domisili terbaru. Perlu diingat, data sensitif seperti PIN dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapapun. Petugas resmi tidak pernah meminta informasi tersebut melalui pesan pribadi. Proses pemutakhiran dilakukan melalui jalur resmi dan tidak dipungut biaya. Masa menunggu sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jika ada pesan mencurigakan yang meminta data pribadi atau menjanjikan percepatan pencairan dengan biaya tertentu, sebaiknya segera hentikan komunikasi dan lakukan verifikasi melalui kanal resmi. Bagi banyak keluarga, rapel bukan sekadar tambahan dana, melainkan ruang bernapas. Dana tersebut kerap digunakan untuk kebutuhan kesehatan, memperbaiki rumah, atau melunasi kewajiban. Karena itu, pengelolaannya perlu bijak dengan tetap memprioritaskan kebutuhan pokok dan kesehatan. Apabila terjadi perbedaan nominal atau keterlambatan, jangan panik. Lakukan pengecekan dokumen dan ajukan klarifikasi melalui jalur resmi tanpa biaya. Kini, kita memasuki penjelasan mengenai pengumuman resmi dari Taspen yang disampaikan bersama Kementerian Keuangan dan BKN. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Juanda Kementerian Keuangan Jakarta dijelaskan bahwa kenaikan gaji pokok pensiunan telah ditetapkan sebagai tindak lanjut penyesuaian gaji ASN aktif. Kenaikan tersebut mulai diberlakukan pada November 2025 dengan rapel dihitung sejak Januari 2025. Artinya selisih dari Januari hingga November akan dibayarkan sesuai ketentuan. Rapel ini merupakan kekurangan pembayaran akibat penyesuaian yang berlaku surut. Taspen menyusun tabel perhitungan berdasarkan 3 faktor utama. Keaktifan dan verifikasi data penerima kategori pensiunan ASN, TNI, Polri, Janda, Duda, Ahli Waris, golongan dan masa kerja terakhir. Kenaikan rata-rata berada pada kisaran 1.019% tergantung golongan dan masa kerja. Nominal rapel tentu berbeda setiap orang sesuai data masing-masing. Pembayaran dilakukan bertahap untuk menjaga stabilitas fiskal. Gelombang pertama ditujukan kepada pensiunan berusia di atas 75 tahun, penerima manfaat kecil, serta janda dan duda. Tahap berikutnya dilanjutkan hingga seluruh penerima terselesaikan pada awal 2026. Pemerintah menegaskan bahwa anggaran rapel telah dialokasikan dalam APBN 2025 dan tetap aman. Presiden juga menekankan bahwa pembayaran pensiun adalah bentuk penghormatan kepada para abdi negara. Taspen meningkatkan sistem digital melalui aplikasi MyTaspen yang terintegrasi dengan database nasional. Pensiunan cukup memastikan data dan rekening aktif tanpa harus datang langsung ke kantor. Mulai pertengahan November 2029, daftar penerima yang telah diverifikasi dapat diperiksa melalui sistem pre-listing di aplikasi resmi. Jika ada kekeliruan, tersedia masa koreksi sebelum pencairan. Sebagai ilustrasi, bila gaji pokok 3 juta naik 10%, maka selisih dihitung dari periode sebelumnya hingga waktu pembayaran. Nominal berbeda sesuai kondisi masing-masing. Selain itu, mulai 2026 direncanakan pembaruan sistem berbasis indeks inflasi agar nilai pensiun dapat menyesuaikan secara otomatis dengan kenaikan harga. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian untuk memastikan keseimbangan fiskal. Taspen juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk integrasi layanan agar akses kesehatan lebih cepat dan efisien. Reaksi pensiunan terhadap pengumuman ini umumnya positif karena adanya kejelasan resmi. Meski demikian, Taspen tetap menyiapkan audit internal dan pengawasan BPK guna menjamin transparansi. Semua informasi resmi hanya diumumkan melalui situs dan kanal resmi Taspen serta Kementerian Keuangan. Hindari akun palsu yang mengatasnamakan lembaga tertentu. Tahun 2020 menjadi momentum penting karena kepastian mulai terlihat dengan penegasan kebijakan pada 12 Februari 2026. Sebagai rujukan koordinasi lanjutan, diharapkan seluruh proses berjalan tertib dan transparan. Hak pensiun adalah hasil pengabdian panjang. Negara berkewajiban menyalurkannya melalui sistem yang aman dan akuntabel. Perbedaan waktu penerimaan adalah bagian dari pengaturan teknis, bukan penghapusan hak.
Demikian penjelasan lengkap melalui channel Rizky Pratama Pensiun Update mengenai mekanisme rapel dan penyesuaian manfaat pensiun. Semoga informasi ini membantu Bapak dan Ibu memahami situasi secara utuh dan tetap tenang menghadapi setiap perkembangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.